Oke, selanjutnya kita masuk ke pertemuan pertama, yaitu konsep dan teori akuntansi syariah. Apa sih sebenarnya akuntansi syariah? Mungkin pertanyaan itu yang muncul di benak kita ketika bicara tentang akuntansi syariah, akuntansi keuangan syariah. Apakah perbedaannya dengan akuntansi yang umum digunakan di perusahaan? Kemudian bagaimana membuat laporannya, siapa yang menggunakannya, itu akan sama-sama kita pelajari di mata kuliah ini. Jadi konsep dan teori akuntansi keuangan syariah. Yang pertama, materinya adalah pendahuluan, kemudian terminologi akuntansi, kemudian konsep akuntansi syariah, dan perkembangan lembaga keuangan syariah. Yang pertama, kenapa sih akuntansi syariah bisa muncul? Umumnya sih karena yang merajai sistem ekonomi yang merajai dunia ini umumnya adalah ekonomi kapitalis. Selain beberapa negara yang menggunakan ideologi sosialis seperti Rusia, Korea Utara, dan Cina, selebihnya umumnya menggunakan sistem ekonomi kapitalis. Dan ini di sistem ekonomi kapitalis ini biasanya kepemilikan pribadi itu dinilai tidak bisa menciptakan kemakmuran, tidak bisa meratakan kemakmuran. Kenapa? Karena umumnya setiap orang ingin selalu menambah kekayaannya, gitu. Ingin selalu menambah harta kepemilikannya, gitu. Sementara jika kita lihat kemakmuran ini, jadinya yang kaya semakin kaya, sementara yang miskin ya tetap saja miskin-miskin aja. Kemudian sementara akuntansi itu pada dasarnya itu berada pada ranah muamalah. Muamalah itu artinya hubungan antara manusia dengan manusia. Kalau bahasa sehari-harinya itu hablum minan nas, ya, hubungan antara sesama manusia. Artinya kegiatannya itu berkaitan dengan kepentingan antara seseorang dengan orang lain. Bagaimana saling berinteraksi, timbal balik. Bagaimana interaksinya adalah saling. Yang satu memberi, yang satu menerima, saling berinteraksi gitu ya. Nah, konsep akuntansi ini yang jadi kemudian bentrok sama konsepnya ekonomi kapitalis. Karena kapitalis pengen kaya sendiri, sementara akuntansi aslinya adalah berkaitan dengan kepentingan antara seseorang dengan orang lain. So, jadi gimana? Nah, bab ini kemudian menjelaskan tentang konsep akuntansi Islam supaya akuntansinya dapat, supaya hubungan antara manusianya dapat, maka kemudian muncullah konsep akuntansi syariah. Karena semangat untuk kembali kepada Islam, semangat untuk bisa mengalahkan, dalam tanda kutip, mengalahkan ekonomi kapitalis. Kemudian akhirnya mereka yang concern ke akuntansi syariah berpikir bahwa harus ada solusi nih atas apa yang dialami oleh perekonomian di dunia saat ini. Akhirnya muncullah akuntansi syariah. Begitu. Itu pendahuluannya ya. Kemudian, nah sekarang kita sama-sama masuk ke akuntansi Islam itu apa? Akuntansi dalam Islam. Kalau anggapan bahwa akuntansi Islam itu sesuatu yang aneh, wajar. Sama halnya ketika orang mulai meragukan dan mempertanyakan ekonomi Islam. Jangan-jangan sebenarnya sama aja nih sama akuntansi yang umum dipakai. Apa bedanya sih? Jangan-jangan cuman istilahnya aja yang Islami gitu, cuman pakai istilah-istilah yang menggunakan bahasa Arab gitu. Kemudian muncul lagi istilah akuntansi konvensional, padahal konvensional tuh lebih banyak digunakan sama bank, ya, karena berkaitan dengan istilah riba, bunga. Kemudian jadilah ada bank konvensional, ada akuntansi, ada bank syariah atau bank Islam gitu ya. Tapi kalau yang namanya akuntansi sebenarnya nggak bisa kalau kita pakai namanya akuntansi konvensional, karena akuntansi yang dipakai perusahaan itu nggak kemudian jadi dia melanggar akuntansi Islam, kemudian yang menggunakan akuntansi
umum dipakai di perusahaan itu kemudian dijadikan sebagai orang yang berdosa dalam tanda kutip ya. Karena sejatinya akuntansi Islam itu memang hanya diperuntukkan untuk lembaga keuangan berbasis syariah gitu. Jadi jangan setelah kuliah akuntansi perbankan syariah kemudian Anda berpikir bahwa akuntansi yang digunakan sama perusahaan itu jadi salah gitu ya. Terus dengan tanpa lihat kanan kiri, pakai kacamata kuda, pokoknya karena semangat untuk berislam, semangat untuk mengembangkan perbankan Islam, kemudian pokoknya perusahaan ini harus pakai akuntansi syariah, yang ada kalian diketawain. Kenapa? Karena akuntansi syariah, akuntansi Islam, akuntansi keuangan Islam itu hanya digunakan untuk lembaga keuangan syariah. Ya, harus diingat-ingat itu. Oleh karena itu, jika akuntansi dilahirkan dalam lingkungan kapitalis, maka informasi yang disampaikannya pun mengandung nilai-nilai kapitalis gitu ya. Sementara dalam masyarakat Islam terdapat sistem nilai yang melandasi setiap aktivitas masyarakat, baik pribadi maupun kelompok. Hal itu tidak ditemukan dalam kehidupan masyarakat Barat. Jadi nggak klop gitu ya, nggak klop antara akuntansi dengan kapitalis. Kalau kapitalis itu maunya ya berarti akuntansinya menghasilkan nilai-nilai yang penting bagi bagaimana caranya bisa memperkaya diri, bagaimana caranya memperkaya orang-orang kaya gitu. Sementara aslinya dalam Islam itu sistemnya itu sistem yang sistem nilainya sistem nilai kemasyarakatan. Sehingga jadi nggak klop gitu ya kalau misalnya akuntansi dianggap miliknya kaum kapitalis, miliknya orang-orang dari barat gitu ya. Nah, kemudian akuntansi syariah didasarkan pada nilai-nilai Islam yang ada pada masyarakat yang mengandung nilai-nilai Islam. Kemudian awalnya muncul karena ada yang perlu gitu ya. Lembaga keuangan yang perlu itu lembaga keuangan syariah perlu tahu bagaimana cara mencatat transaksi-transaksi yang berbeda gitu dengan transaksi yang digunakan pada perusahaan umumnya. Misalnya bank konvensional itu mencatat labanya berdasarkan berapa bunga yang diberikan kepada peminjam. Sementara kalau syariah kan nggak bisa pakai sistem bunga gitu. Jadi perlu nih akhirnya, berarti nggak bisa kita kalau pakai yang sama dengan yang di bank konvensional. Akhirnya muncullah wacana yang nggak jauh-jauh dengan ekonomi Islam. Akhirnya muncul wacana prinsip-prinsip akuntansi keuangan syariah yang biasanya digunakan untuk lembaga keuangan syariah. Nah, akuntansi di dalam Islam. Jadi di sini disampaikan bahwa sesungguhnya apa yang Allah lakukan dalam pengelolaan sistem jagat raya ini mirip dengan apa yang kita kenal sebagai akuntansi gitu ya. Allah mencatat, Allah punya juru catat gitu ya, malaikat rakib dan atid yang tugasnya mirip dengan tugas akuntan, yaitu mencatat setiap kegiatan atau transaksi yang dilakukan oleh manusia yang menghasilkan buku yang disebut sijin, laporan amal baik, dan iliyin, laporan amal buruk gitu ya. Kemudian ini adalah beberapa dalil yang berkaitan dengan berkaitan dengan pencatatan gitu ya. Al-Infitor ayat 10 sampai 12, Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Kemudian Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis. Anda bisa cari kelanjutan dari ayat ini, ayat tentang asal muasal pencatatan gitu ya. Bayangkan itu sudah
1400 tahun yang lalu Al-Quran sudah menyampaikan bahwa jika bermuamalah tidak secara tunai maka silakan dicatat gitu ya. Jadi ketika Anda bertransaksi hutang piutang kemudian dicatat, sejatinya bukan hanya untuk menyelamatkan harta kekayaan atau bukan hanya supaya tidak lupa, tapi lebih ke melaksanakan apa yang Allah perintahkan gitu ya. Jadi dapat pahala. Kemudian muamalah diartikan sebagai kegiatan. Jadi muamalah yang di sini dimaksudkan adalah jual beli, hutang piutang, sewa menyewa gitu ya. Kemudian pencatatannya ada aturannya gitu ya, diatur dalam kitab suci umat Islam. Jadi luar biasa sekali memang. Kesimpulannya, akuntansi bagi Islam adalah kewajiban. Jadi mencatat dan melaporkan itu adalah kewajiban. Jadi mustahil Rasulullah dan para sahabat itu tidak kenal akuntansi. Jadi malahan kenal duluan gitu ya. Kemudian pengertian akuntansi dalam konsep Islam yang pertama adalah muhasabah. Akuntansi disebut sebagai muhasabah, ada dua pengertian pokoknya. Yang pertama sebagai perhitungan dan yang kedua perdebatan atau munakosah. Muhasabah dalam arti musa'alah dan munakosah atau perdebatan. Kemudian muhasabah dalam arti pembukuan pencatatan keuangan seperti yang diterapkan dalam masa awal munculnya Islam, juga diartikan dengan perhitungan modal pokok serta keuntungan dan kerugian. Kemudian muhasabah juga berarti pendataan, pembukuan dan juga semakna dengan musa'alah atau perhitungan, perdebatan serta penentuan imbalan-imbalan seperti yang diterapkan dalam lembaga-lembaga negara, lembaga Baitul Mal, undang-undang wakaf, mudharabah dan serikat-serikat kerja. Kemudian, ini ada tugasnya perkembangan lembaga keuangan syariah. Saya minta Anda untuk membuat resume tentang perkembangan lembaga keuangan syariah. Kemudian Anda cari data per 2009, jumlah bank umum syariah dan jumlah bank perkreditan rakyat syariah di Indonesia. Jadi tugasnya dua ya. Yang pertama, membuat resume perkembangan lembaga keuangan syariah. Sejarah lembaga keuangan syariah di Indonesia, buat resumenya. Kemudian yang kedua adalah cari datanya per 2019 berapa jumlah bank syariah dan bank perkreditan rakyat syariah. Oke, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada yang kurang dimengerti bisa disampaikan di forum diskusi atau sampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.